Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku titik cantik siapa yang punya. Guys, di video kali ini aku bakalan men-sharing tentang pendakian untuk pemula. Jadi di sini aku cuma mau share aja, nggak bermaksud untuk ngajarin kalian atau menggurui kalian. Aku cuma mau share pengalaman aku sebagai pendaki pemula. Bakalan men-sharing tentang tips-tips pendakian untuk pemula seperti aku, karena aku juga pemula, jadi kita harus belajar bareng-bareng apa sih mendaki dan bagaimana tips-tips langkah-langkah untuk sebelum mendaki. Kak, mendaki itu apa sih? Kak, mendaki itu gimana sih? Oke guys, mendaki itu adalah mengembangkan beberapa keterampilan dan melatih kita untuk persiapan menghadapi masalah, memberikan kewaspadaan, kesabaran, kepercayaan diri, dan kerja kelompok. Jadi kita mendaki itu harus sabar ya guys. Dan pendaki pemula itu biasanya di bawah 2000 atau bisa di atas 2000. Seperti untuk pendakian pemula biasanya pendaki itu menujunya ke Gunung Andong atau Perahu. Oke guys, jadi aku sudah ada 7 tips untuk pendaki pemula seperti aku. Jadi bagi kalian yang pendaki pemula kayak aku dan kalian pengen tahu gimana mendaki atau tips-tips mendakinya seperti apa dulu, kalian harus pelajari dulu. Dan jika kalian kepo dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Guys, tips pertama menurut aku adalah siapkan fisik dan mental. Kenapa kita harus menyiapkan fisik dan mental? Karena dalam pendakian itu pasti akan merasa capek, dan jika kita nggak pemanasan dulu sebelum kita pendakian atau sebelum hari atau minggu sebelum kita melakukan pendakian, kita nggak pemanasan, pasti akan kaki kita atau otot-otot kita itu kaku, dan itu bisa menyebabkan cedera kaki ya guys. Jadi saran aku untuk pendaki pemula disarankan untuk minimal 2 minggu atau 1 minggu sebelum pendakian itu kalian jogging pagi atau sore gitu, biar otot-otot kaki kita itu lemas dan badan kita sehat. Tips yang kedua adalah membawa barang seperlunya. Kenapa sih kan kita harus membawa barang seperlunya aja? Karena untuk pendaki pemula itu biasanya akan takut kaget gitu badannya kalau nggak kebiasaan bawa barang berat-berat gitu. Jadi kita harus bawa barang seperlunya aja, karena kalau kita membawa barang lebih atau berat pasti akan menyakitkan punggung kita, dan kita selama perjalanan pasti akan nggak nyaman karena punggung kita itu berat banget. Yang ketiga adalah membawa jas hujan. Kak, kenapa sih membawa jas hujan? Kan sekarang aku mendakinya di pas musim kemarau. Ya, tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak tahu gimana kondisi di atas itu mau terjadi apa. Jika kalian nggak bawa jas hujan dan di atas akan terjadi badai atau gerimis atau hujan, gimana? Dan jas hujan di sini itu berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita saat di pegunungan. Jadi kalau misalkan kita terkena badai atau kita kedinginan, kita pakai jas hujan, pasti angin-anginnya itu nggak langsung tembus ke badan kita. Jadinya itu bisa untuk menjaga suhu tubuh kita. Dan kalian jangan menyepelekan kalau misalkan kalian pas di bawah itu kayak panas gitu ya, terus di atas itu ntar tiba-tiba hujan. Kalian jangan kaget dan jangan menyepelekan. Jadi kita harus benar-benar siapkan peralatan yang wajib kita bawa. Dan persyaratan yang keempat adalah persiapkan peralatan P3K kalian. Di sini kalau misalkan teman-teman
atau kalian yang mau muncak, kalian harus mempersiapkan diri kalian, dan kalian juga harus tahu kondisi badan kalian. Kalau misalkan kalian punya penyakit asma atau sering pusing gitu, kalian harus membawa obat pribadi kalian. Karena di atas itu nggak ada ambulan, nggak ada apotek yang buka, jadi kalian harus siap-siap aja bawa obat-obat yang kalian butuhkan. Contohnya, kalau di gunung itu biasanya aku bawa diapet, takutnya aku diare di sana. Terus aku bawa obat pusing, terus aku bawa minyak kayu putih, terus salonpas, dan jangan lupa kalian bawa plester, kain kasa, dan betadine. Takutnya nanti ada teman kalian atau kalian amit-amitnya gitu ya guys, kalian itu kena luka yang menyebabkan keluarnya darah atau kalian terjatuh. Jadi siapkan aja untuk obat-obatnya. Tips yang kelima adalah pelajari rute pendakian. Nah, di sini kalian untuk pendaki pemula, kalian harus mempelajari juga rute pendakiannya seperti apa. Kalian kalau nggak tahu itu bisa kalian searching di Google atau kalian lihat video-video di YouTube, kan banyak tuh ya. Misalkan perahu via Patak Banteng. Nah, kalian cari tahu tuh di via Patak Banteng itu treknya seperti apa sih, atau menanjak, atau landai, atau terjal, gimana ya guys. Kalian harus cari tahu dulu. Terus kalian juga harus cari tahu di sana itu ada mata airnya atau enggak. Terus kalian juga harus mikir kalian mau ngecamp di mana gitu. Jadi kalian harus pelajari dulu. Nah, perlu kalian ketahui, di tim atau di kelompok kalian itu harus minimal ada satu orang yang udah pernah mendaki ke gunung itu dan udah tahu medan pendakiannya. Jangan sesekali kalian mendaki itu dengan satu tim yang pemula, karena kita kan mau mendaki ke alam bebas gitu ya guys. Jadinya takutnya ada sesuatu terjadi atau kita tersesat atau gimana, kan kita pemula semua gitu ya guys. Yang keenam adalah jangan malu untuk mengatakan, "Kak, berhenti dulu dong 5 menit. Kak, break gitu ya." Karena kebanyakan pendaki cedera kakinya atau badannya gitu karena dia malu untuk mengatakan break. Bagi kalian yang misalkan nggak kuat atau capek atau lelah gitu, kalian ngomong aja ke tim kalian, "Kak, break dong 5 menit aja." Karena kalau kalian dipaksakan untuk mendaki atau kalian menuruti hawa nafsu kamu, kepengen cepet-cepet ke puncak, tapi tubuh kamu itu nggak bisa, kalian harus mendengarkan tubuh kalian, jangan mendengarkan hawa nafsu kalian. Jadi ya guys, intinya kita itu harus mendengarkan tubuh kita, dan jangan kalian cuma mikirin hawa nafsu kalian, kepengen cepet-cepet naik ke puncak tapi tubuh kalian itu nggak sanggup. Nah, nanti di situ pasti akan terjadi kalian sakit atau lemah gitu. Nah, nanti gimana? Kalian bisa merepotkan teman-teman kalian. Terakhir adalah mengatur logistik. Nah, di sini kita harus pintar merencanakan atau memikirkan makanan kita yang akan dibawa. Dan di sini aku sarankan kita bawa beras, untuk cemilannya juga boleh. Terus untuk makanan ganjelannya kita bisa roti, atau biasanya aku mie sedap atau mie instan gitu lah ya guys. Tapi kalian jangan sesekali kalian cuma bawa mie instan, karena pasti itu akan jadi tubuh kita itu lapar terus, udah lemes gitu ya guys. Jadi kita harus ada asupan karbohidrat, itu beras atau nasi. Nah, itu dia tips-tips mendaki untuk pemula seperti aku, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk aku dan kalian semua.
Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan kalian boleh share untuk informasi ini. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Thank you. Dadah.